senang sekali loh kita berjumpa lagi di SPJL episode kali ini, Sekolah Politik Jalanan Latifah. Seperti biasa saya ada di jalanan dan akan sharing jawaban-jawaban pertanyaan teman-teman hebat, kakak-kakak hebat yang ada di jalanan juga. Pertanyaan pertama. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra. Saya ingin bertanya, bagaimana kegiatan politik di Indonesia? Ini pertanyaan saya suka banget karena nanyanya gimana sih kegiatan politik di Indonesia saat ini. Mungkin yang ditanya itu kegiatan selama pandemi. Alhamdulillah tetap berjalan, memang tidak sebanyak ketika kita bisa mengumpulkan massa ya. Tetapi selama pandemi ini kegiatan partai politik tetap berjalan walaupun banyak dilakukan secara virtual. Pertanyaan kedua. Apa saja tujuan munculnya partai politik di Indonesia? Nah, kakak-kakak hebat mungkin banyak nih yang nggak tahu tujuannya partai politik itu apa sih? Ngapain sih sampai ada partai politik segala? Mending kita-kita aja ngumpul-ngumpul gitu kan lalu mengaspirasikannya. Nah, kakak-kakak berkumpul-kumpul membuat sebuah komunitas punya aspirasi politik atau sebuah aspirasi yang berhubungan dengan pelaksanaannya dengan pemerintahan, itu dibutuhkan partai politik agar bisa cepat sampai ke pemerintahan untuk diimplementasikan atau awalnya dirumuskan dulu dalam kebijakan pemerintah. Dan ini dilakukan lebih awal dahulu di bagian legislatif yang nantinya dapat dieksekusi di bagian eksekutif. Jadi partai politik adalah sebuah esensi, sesuatu yang esensial dalam setiap negara demokrasi. Nah, negara-negara seperti negara Indonesia punya partai politik itu adalah hal yang biasa. Dan bahkan Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengartikan kalau partai politik itu sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Jadi kalau saya di Partai Nasdem, tentu saya punya cita-cita yang sama dengan Bapak Surya Paloh untuk memajukan Indonesia, melakukan restorasi Indonesia agar kita bisa menjadi Indonesia yang lebih baik. Dan seperti itulah tujuan-tujuan dari partai politik dilakukan yang terutama tentu untuk membawa aspirasi masyarakat bisa terimplementasi di wilayahnya. Kita juga bisa bilang ada tujuan partai politik secara umum. Yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita ngomong ke fungsi partai politik nih. Nah, banyak nih ya orang-orang yang berpikir kayak, wah banyak banget nih masalah yang ngapain juga sih sama partai politik diurusin. Padahal banyak sekali masalah dari yang kecil-kecil sepele-sepele gitu sampai yang besar-besar yang harus ditangani oleh politisi-politisi agar bisa terselesaikan dengan baik. Maka dari itu partai politik dengan segala perannya mulai menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah sebagai sarana partisipasi politik dan pengatur konflik hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu, apa saja pengaruh positif dan negatif tentang sistem politik di Indonesia? Terima kasih. Kakak-kakak hebat, ketika kita membicarakan pengaruh positif, kita tentu harus tahu bagaimana dengan negara yang demokratis seperti ini, kita bisa bebas berpendapat. Belakangan ini banyak yang membicarakan tentang, wah nggak bisa bebas tuh mengutarakan apa yang dalam pikiran kita nanti ditutup sama pemerintah. Tidak seperti itu. Dalam sebuah kebebasan, tentu kita sangat merasa merdeka kalau kita bisa mengatakan apa saja. Namun kita juga harus menghormati orang-orang lain yang punya pendapat berbeda dengan kita. Sehingga dari situ ada sistem-sistem, ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan, yang dibikin dan ditata agar sistem kenegaraan ini tetap berjalan dengan damai.
Dan itulah tujuannya kita bermasyarakat supaya hidup tenang damai bersama-sama. Nah, kalau apa itu sistem politik yang efeknya itu negatif di Indonesia? Mungkin kita bisa bilang karena ada oknum-oknum yang kerap melakukan politik uang di masa kampanye, sehingga itu menimbulkan mindset bahwa politik itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus mengeluarkan uang, sehingga banyak anak muda tidak mau aktif di partai politik. Padahal sebagai anak muda yang punya banyak tenaga, semangat, dan pikiran, anak-anak muda tidak perlu takut untuk bergabung ke partai politik. Karena politik uang yang dikatakan seperti itu belum tentu juga dapat memastikan kemenangan seorang calon. Sehingga banyak sekali elemen-elemen dalam politik yang bisa kita pelajari bersama-sama agar kita bisa menjadi negarawan yang peduli kepada negara Indonesia kita ini. Nah, gimana kakak-kakak dengan jawaban saya ini? Tentu dari jawaban itu saya juga ingin kasih tahu bahwa negara kita sudah merdeka seperti ini, sudah 76 tahun merdeka dan tidak ada pemimpin yang otoriter. Dan itu juga lah efek positif dari sistem politik di negara kita. Nah, jadi gimana jawaban saya? Kakak-kakak semua saya harap suka dengan jawaban saya. Dan kalau misalnya berpikir pengen nanya nih sama Kakak Latifah langsung, nah, kakak-kakak bisa bikin videonya bentuk landscape aja ya. Seperti ini nih bentuk modelnya. Dan kakak kirimkan via email ke spjl@latifah.com. Di situ kita akan menjawab videonya di episode-episode selanjutnya. Pertanyaan berikutnya akan saya jawab. Ini adalah pertanyaan dari kakak Jason. Selamat malam, nama saya Jason. Saya ingin bertanya, bagaimana sebuah partai bisa menentukan anggota yang duduk di parlemen atau kementerian? Nah, pertanyaan ini cantik sekali. Jadi kalau kita yang pertama ngomongin dulu soal yang duduk di parlemen. Menentukan orang yang duduk di parlemen itu tidak semata-mata ditentukan oleh partai politik saja. Lebih tepatnya diatur oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang juga itu berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, kakak-kakak, kalau kita mengintip atau melihat ke pemilu di 2019, maka ada sistem hitung yang dapat menentukan orang-orang ini mendapatkan suara berapa dan akhirnya masuk ke parlemen. Tentu sistem itulah yang harus kita jadikan catatan, yang harus kita menjadikan anutan agar kita tahu betul bagaimana kita kalau misalnya mau nyalek nih kakak-kakak yang menonton ini bisa mendapatkan kursi di DPR ataupun di DPRD. Lalu bagaimana dengan yang masuk ke kementerian? Tentu untuk kawan-kawan yang masuk ke kementerian dari partai politik itu adalah hak prerogatif presiden di negara ini. Sehingga apakah orang itu cocok atau tidak itu ada di pandangan Presiden Republik Indonesia. Nah, saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Bagaimana millennials tuh bisa memberikan aspirasi atau masukan kepada suatu partai politik? Nah, saya suka banget nih pertanyaan seperti ini. Gimana sih caranya milenial bisa kasih aspirasi? Kalau di Partai Nasdem, kakak-kakak bisa mengirimkan email ke muda@nasdem.id atau menghubungi asisten virtual kita namanya Ruby di nomor WA 0811 33 33 7070. Saya akan kasih linknya di bawah nih supaya bisa memberikan aspirasinya. Dari seluruh Indonesia banyak sekali aspirasi-aspirasi yang pengen ngomong mestinya kayak begini loh di lingkungan wilayah aku, mestinya kayak begini loh di sekolah aku gitu kan. Dengan begitu dari Partai Nasdem kita bisa memberikannya kepada anggota-anggota dewan di setempat agar bisa di follow up dan akhirnya bisa terimplementasi sebagai sebuah program yang bisa merubah daerah kakak-kakak menjadi tempat yang lebih baik. Nah, kakak-kakak hebat, gimana nih jawaban saya tadi? Semoga memuaskan bagi kakak-kakak dan apabila punya pertanyaan, silahkan kirimkan ke spjl@latifah.com. Punya komentar atas video ini? Taruh komentarnya di bawah, jangan lupa like dan subscribe. SPJL selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam, premier di YouTube dan juga di Facebook Watch Latifah Ansori. Sampai berjumpa di SPJL berikutnya.